Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saat ini sedang berbahagia, saat ini sedang viral di dunia maya, di media sosial, yang mana viral itu adalah membahas si CC atau Cynthia Chandranaya dan juga si Agus Setiawan Jaya atau Agus 200, yang mana berseteru dengan MMA, praktisi bela diri, dan juga pro kontra bela diri dan konten-konten bela diri seperti itu. Hal semacam itu viral juga, tidak mengalahkan harga bibit porang, baik itu katak maupun umbi, yang sangat ini juga sangat viral, harganya sangat memukau dan di luar dugaan, yang mana sampai tembus mendekati angka 200.000, bahkan untuk umbi mendekati di atas 30.000. Itu sudah sangat signifikan, dan saat ini untuk umbi produksi sudah 14.000. Itu juga sesuatu yang amat sangat wow gitu. Dan juga kemarin beberapa minggu yang lalu viral klepon, yang mana isu meme itu kurang bisa dipertanggungjawabkan siapa yang membuat, tetapi itu ramai juga, banyak yang menanggapi, termasuk saya pun sebagai aktivis petani juga ikut menanggapi dan merespon apa yang berita-berita itu yang terjadi. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, semoga itu menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi kita ambil dari sisi positifnya. Kita sebagai petani, kita juga harus tahu isu pasar, isu publik. Jadi ke depan porang ini mau harganya mau anjlok atau mau naik atau mau stabil atau mau dipermainkan, itu kita harus tahu, saudara-saudaraku. Karena walau bagaimana petani itu perlu juga kecerdasan, dan juga sebagai petani kita juga perlu selalu wawasan kita tambah, baik itu secara silaturahmi maupun secara kita membangun komunitas atau kita membangun persatuan, atau agar tidak dipermainkan. Jadi begitu, saudara-saudaraku. Untuk itu kita perlu selalu memberikan atau mengadopsi informasi-informasi yang sekiranya inovatif. Dan kita sebagai petani juga harus selalu belajar terus, baik itu cara tanam, memodif-modif atau membuat kreasi, dan selalu untuk si bibit itu sendiri. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dan kita harus berkreasi juga untuk memberi bibit agar berkualitas, semacam kita bikin kultur jaringan, semacam kita juga bikin semacam bibit-bibit yang model baru, atau kita berkreasi selalu mempelajari dan seperti bibit dimutilasi, seperti bibit di belah-belah, itu perlu kita coba. Karena kita jangan hanya katanya akhirnya kita sendiri tidak melakukan dan kita sendiri kurang memahami. Jadi kita jangan menjadi korban, karena sekarang ini termasuk pedagang bibit, bakul bibit pun mulai berkreasi untuk mengembuskan isu-isu yang mana untuk menguntungkan dagangan mereka itu adalah bahasa promo. Jadi kita jangan menjadi korban promo-promo, dan kita jangan menjadi korban isu pasar. Jadi kemarin porang tidak laku, kemudian porang diblokir, itu perlu kita juga belajar lagi. Betul tidak porang itu diblokir, dan betul tidak
porang itu tidak laku. Saudara-saudaraku, makanya kita sebagai petani harus bisa selalu belajar dan mempelajari sikon itu. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kita selalu semangat, kita selalu belajar terus. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, komunitas porang dimanapun jenengan berada, saat ini adalah saat yang terbaik untuk selalu memberikan hal yang positif dan memberikan pencerahan pada kita semua. Jadi banyak juga berkembang porang digabungkan dengan wisata. Oke, bagus. Ada juga porang digabungkan dengan MLM, itu juga bagus. Kita perlu kreasi, kita juga perlu belajar, kita perlu inovasi. Tetapi jangan sampai si petani dijadikan objek. Jadi petani jangan sampai menjadi objek, bikin komunitas, bikin asosiasi, atau bikin paguyuban. Pada akhirnya tanam saja belum, iuran. Jangan. Jadi kalau kita selalu agar keren gitu saja, walaupun sekarang istilahnya petani itu keren, oke. Tetapi jangan kita asal keren. Ketika kita asal keren, akhirnya kita tidak fokus pada bertaninya, kita tidak inovasi pada petaninya, tapi kita inovasi pada marketnya. Jadi market kita genjot, market kita selalu kita memberikan informasi yang sekiranya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saudara-saudaraku, jangan sampai petani menjadi korban, intinya seperti itu. Tapi kita harus tetap gigih, kita harus tetap mencoba, dan kita harus selalu menampilkan atau untuk hasil yang lebih baik. Karena walau bagaimana kita sebagai petani selalu berusaha agar nanti kedepannya ekonomi kita membaik, kedepannya ekonomi kita selalu, intinya ekonomi kita naik terus lah, level kita naik terus, dan penghasilan kita naik terus dari tahun ke tahun, dari musim ke musim. Semisal tahun ini katakanlah karena masih tahap belajar, kita panenan kita dapat sepeda ontel. Tahun depan panenan kita kelebihannya kita bisa beli sepeda motor misalnya gitu. Terus tahun berikutnya kita bisa beli mobil dan seterusnya. Dan juga untuk menunjang sarana ibadah kita, dan untuk menunjang sarana kehidupan kita, kualitas hidup kita lebih baik lagi. Dan intinya juga pendidikan, juga menunjang pendidikan anak-anak kita. Kalau bisa kita cuma petani yang notabene rata-rata, nuwun sewu, petani itu rata-rata cuma lulusan SLTP sederajat gitu. Karena buruh tani rata-rata kan lulusan seperti itu. Ini saya enggak istilahnya merendahkan petani, tapi itulah realita di lapangan. Bahkan menteri saja ada yang SMP seperti Ibu Susi, itu Menteri Kelautan yang sudah mantan itu kan juga, jadi masih ada harapan. Jadi kita nggak usah berkecil semangat, dan kita nggak usah pupus harapan seolah-olah cukup sampai di sini atau ini sudah finish, tidak. Karena dunia serba mungkin. Mungkin nggak kita sukses, insya Allah bisa. Mungkin nggak kita bangkrut, insya Allah juga bisa. Jadi Allahu a'lam. Kita walaupun sudah berusaha, kita jangan seolah-olah saya pasti berhasil, tidak. Tapi dengan usaha kita, dengan cara hidup kita, itu insya Allah akan ada lah nilai-nilai, akan ada nilai plus untuk kita, dan ada juga
kualitas hidup kita akan lebih baik. Dan yang utama adalah kualitas pola pikir kita. Pola pikir kita akan berubah seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya usaha yang kita lakukan. Begitu saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, khususnya petani porang, ini tidak hanya asal tanam, tetapi kita juga kualitas yang kita hasilkan. Jadi produksi yang kita hasilkan itu perlu kita pikirkan. Produksi apa yang sekiranya kita tingkatkan, yaitu sekarang kita katakanlah panen cuma umbi saja, tahun depan sudah ada katak yang kita hasilkan. Termasuk naik level, awalnya jual bibit itu cuma katak murni, akhirnya dijual, dimasukkan polybag, ada nilai lebihnya. Kalau dijual katakanlah 200 butir, 300 butir itu sekilo, katakanlah harganya hampir 200. Ketika dijadikan polybag nanti dijual bulan 1 atau bulan 2, bisa jadi nilainya akan naik, yaitu nilainya akan naik menjadi satu polybag itu seharga 2.500 ataupun satu polybag itu seharga 3.000. Jadi kalau 3.000 dikalikan, katakanlah 3.000 dikalikan 300 bibit, 3.000 kali 3.000, nah, itu sudah banyak lah. Jadi 3.000 kali 3.000 kali 300, atau 3.000 rupiah kali katakanlah 500 polybag, itu sudah lumayan, ada uang 1.500 atau 1.500.000 kenaikannya. 1.500.000 dipotong bibitnya katakanlah 200.000 gitu, itu ada sisa 1.300.000. 1.300.000, yang 300 katakanlah itu untuk biaya baik itu perawatan, siram, termasuk juga pupuknya, semprotnya. Akhirnya masih ada nilai plus, yaitu sekitar 1 juta. Itu kita harus berpikir ke sana, saudara-saudaraku. Kita jangan terpancang cuma tanam begitu saja, tapi prospek pasar ke depan apa yang sekiranya ada prospek, ada harapan, itu harus kita lakukan. Begitu saudara-saudaraku, semoga informasi ini bermanfaat dan kedepannya semangat. Salam merdeka, merdeka, merdeka. 17 Agustus 1945. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.